بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakallahu khair. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita dari pembahasan kitab Al-Khulasah fi Ta'dhimil Ilm. Adapun Rabu depan insyaallah karena mendekati bulan Dzulhijjah, bahkan mungkin sudah masuk bulan Dzulhijjah, kita akan bahas tentang bekal di bulan Dzulhijjah insyaallah ta'ala sebagai persiapan bagi kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Taib. Kita lanjutkan untuk murojaah dan pertanyaannya kita tunda di akhir. Kita tunda di akhir insyaallah ta'ala. Maka perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kunci yang ke-17, Al-Makidu As-Sabi'a Asyar. Kunci yang ke-17 dari pengagungan kepada ilmu. Az-zabbu anil ilmi wadzaudu an hiyadih. Membela kehormatan ilmu. Jadi ilmu itu memiliki kehormatan yang harus kita bela, yang harus kita jaga nama baiknya. Oleh karenanya siapapun yang berusaha untuk menodai kehormatan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk mengingatkannya. Bahkan hendaknya bagi kita untuk membantahnya sebagai bentuk pengagungan kita kepada ilmu dan pembelaan kita kepada ilmu. Oleh karenanya para ulama dalam rangka penjagaan terhadap kehormatan ilmu ini, mereka melakukan beberapa hal. Ya, di antaranya yang pertama adalah ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah orang-orang yang menyimpang dari ilmu. Siapapun yang menyimpang dari ilmu, baik melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, bid'ah, bahkan sekalipun dari ahlus sunnah, kalau sudah nyata-nyata tergelincir dari jalan yang lurus, maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah membantahnya. Para ulama membela kehormatan agama dalam rangka untuk tadi menjaga marwah dari ilmu itu sendiri, syariat itu sendiri. Hanya tentu para ulama berbeda. Ketika membantah ahlul bid'ah, metodenya keras, tegas. Kalau membantah dan mengingatkan ketergelinciran para ulama, mereka lebih apa? Halus. Karena tentu berbeda. Kalau ahlul bid'ah sengaja dalam menyelisihi syariat, bahkan mungkin mereka sengaja dalam menyerang syariat, menggerogoti syariat. Berbeda dengan seorang ulama atau ahlus sunnah wal jamaah, tentu tidak ada niat dan kesengajaan bagi mereka untuk menyelisihi kebenaran. Hanya terkadang mereka tergelincir. Yang namanya ulama juga manusia, terkadang mereka tergelincir. Tapi siapapun itu, maka para ulama mengingatkannya,
membantahnya. Makanya banyak buku-buku bantahan, itu banyak. Dan itu ada sejak dulu sampai sekarang. Ya, kalau antum baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama banyak. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah, karya Imam Ad-Darimi. Atau kitab Naqdu Utsman Ad-Darimi ala Bishr Al-Mirisi, bantahan ya Ad-Darimi kepada Bishr Al-Mirisi, ini tokoh Mu'tazilah, tokoh Jahmiyah. Ya, atau ya banyak lagi kitab-kitab yang lain. Ya, bantahan kepada pribadi kadang. Ya, bahkan bantahan-bantahan kepada pribadi. Itu juga banyak. Imam As-Sakhawi punya buku Ar-Raddu 'ala Suyuti, bantahan kepada As-Suyuti. As-Suyuti punya buku Ar-Raddu 'ala Sakhawi, bantahan kepada As-Sakhawi. Jadi udah biasa para ulama itu saling apa? Membantah. Masing-masing tentu memiliki kapasitasnya dan memiliki ilmunya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga adab dalam membantah dan dalam mengkritik. Ya, Imam Abdul Ghani pernah mengkritik Al-Imamul Hakim. Beliau menulis surat dengan penuh adab, ya, menjelaskan kesalahan-kesalahan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Maka Al-Hakim pun membalas surat tersebut, mengucapkan terima kasih ya atas kritikannya. Begitu para ulama. Mereka apa? Lapang dada. Ya, mereka senang kalau ada yang mengingatkan. Dahulu Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan, yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Jadi para ulama dulu tambah senang kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang membantahnya. Ya. Lalu mereka lihat kalau kritikannya memang benar, mereka lapang dada menerimanya, terima kasih. Berbeda dengan sekarang. Kalau ada yang mengkritik, wah ini menjatuhkan nama baik saya, bahkan mungkin malah dilaporkan ke polisi. Ya. Nah, jadi biasa. Mereka saling bantah membantah. Yang paling penting adalah niatnya untuk apa? Membela kebenaran, mencari kebenaran. Menarik. Pernah Imam Syafi'i rahimahullahu taala berbeda pendapat dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, salah seorang ulama juga. Beliau ahli fikih, beliau ahli bahasa, beliau ahli hadis. Suatu saat diskusi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai itu hendaknya menunggu masa iddah selama 3 kali quru'. 3 kali quru'. Apakah 3 kali quru' itu 3 kali suci ataukah 3 kali haid? Karena dalam bahasa Arab lafadz quru' itu jamak dari qar', itu lafadz yang mushtarak. Apa mushtarak itu? Yang memiliki 2 makna. Bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Akhirnya dia berbeda pendapat tentang ayat ini secara spesifik. Apakah maksudnya 3 kali suci atau 3 kali haid? Imam Asy-Syafi'i mengatakan awalnya, sebelum debat, sebelum diskusi, 3 kali haid. Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali suci. Debat, diskusi panjang, masing-masing membawa argumen. Ingin bawakan syair-syair, bawakan hadis, karena dua-duanya ulama gitu ya. Setelah diskusi, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Masing-masing ganti pendapat. Imam Asy-Syafi'i yang tadinya mengatakan 3 kali haid, setelah diskusi mengatakan, oh iya, yang kuat adalah 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang awalnya mengatakan 3 kali suci, setelah diskusi, setelah debat dengan Imam Syafi'i, justru mengatakan yang lebih kuat ya adalah 3 kali haid.
Karena para ulama dulu tujuannya adalah untuk mencari ilmu, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Biasa saling mengkritik, saling membantah. Yang penting tadi, satu, ya, diskusinya atas dasar ilmu. Bukan nggak punya ilmu, tapi debat, diskusi. Nah ini yang paling banyak di sosial media. Nggak punya ilmu tapi nantang debat, ngejak debat. Akhirnya seperti orang yang ingin nguras lautan, ngabisin waktu, ya, bikin habis waktu, debat-debat kusir yang tidak ada faedahnya. Jadi debat atau ya membantah orang yang menyimpang ini tidak tercelah secara mutlak. Bahkan ini termasuk salah satu landasan di antara landasan agama, prinsip di antara prinsip agama. Yang penting dengan ilmu dan dengan memperhatikan adab. Jangan sampai kita membantah dan mengkritik itu tanpa ilmu atau tanpa adab. Mungkin dia benar gitu ya, tapi cara membantahnya dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata celaan. Ya, Islam tidak butuh dibela dengan caci maki. Islam tidak butuh dibela dengan akhlak yang tidak terpuji. Jadi kalau kita memang ingin membela Islam, bela, tapi dengan ilmu dan dengan adab yang mulia. Dan itulah salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka membantah dengan ilmu, ilmiah, dan mereka membantah dengan adab. Ya, kalau membantah hanya dengan caci maki, semua orang juga bisa. Ya, semua orang juga bisa. Intinya membantah atau mengkritik dalam rangka untuk membela kehormatan ilmu, ya, adalah salah satu hal yang penting, ya. Bahkan kata Syekhul Islam, ar-radu ala ahlil bid'ah mujahid. Membantah ahlul bid'ah itu termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membantah ahlul bid'ah itu termasuk jihad. Bahkan pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih engkau sukai?" Ya, ada orang yang sholat sunnah, i'tikaf, puasa, sama orang yang membantah ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, kalau dia sholat sunnah, kalau dia i'tikaf, kalau dia sedekah, manfaatnya untuk dia saja. Tapi kalau dia membantah ahlul bid'ah, manfaatnya untuk orang banyak. Ini yang lebih mulia. Ini yang lebih utama. Karena amal ibadah yang manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada amal ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi saja. Ya, ini kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama. Ibadah yang manfaatnya untuk orang banyak, maka itu lebih penting, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk individu, perorangan saja. Tapi sekali lagi ikhwan, ya, debat dan mengkritik itu ranahnya para ulama atau ranahnya para penuntut ilmu yang memiliki ilmu, yang memiliki etika, adab. Mereka tahu kapan harus membantah dan bagaimana harus membantah, bukan sembarangan orang. Jadi kalau antum yang nggak punya ilmu atau yang masih gampang tersulut emosi, jangan masuk dalam dunia debat. Ya, jangan sibuk dengan debat. Ini hanya akan menghalangi kita dari ilmu dan menjadikan tercabutnya kita dari keberkahan ilmu. Karena nggak semua orang nih bisa membantah ahlul bid'ah, nggak semuanya juga tahu cara metode membantah ahlul bid'ah. Butuh ilmu, butuh kesabaran. Menarik, dulu ada Imam Ibnu Abdul Hadi, muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Beliau pernah diskusi, ya, dalam suatu masalah. Tapi dia, ya, diludahi wajahnya. Lawan debatnya emosi gitu ya. Ya,
tapi beliau apakah membalasnya? Itu coba kalau kita diludahi, wah, tawuran udah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ibn Abdul Hadi? Sabar beliau. Beliau mengusap wajahnya, yakni ludahnya tersebut diusap. Kemudian mengatakan, ya, ayo kita kembali kepada dalil. Kalau kamu punya dalil, datangkan. Artinya tidak terpancing apa? Emosi karena diludahin. Enggak. Ya, fokus kepada apa yang didiskusikan, fokus apa yang diperdebatkan. Ya, dan ini sulit. Ya, makanya sekali lagi, kalau kita nggak punya ilmu atau gampang emosi, jangan terlibat dalam perdebatan. Ya, ingat hadis Nabi SAW, ana zaimun, ya, birobadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah istana rumah di surga di pinggiran. Ya, kayak kita kalau punya villa di pinggir pantai itu indah. Nah, ada rumah istana di pinggir, di area pinggiran. Saya menjamin sebuah istana rumah surga di pinggiran, liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, kalau memang debatnya nggak ada manfaatnya, nggak usah diladen. Seperti apa tadi? Seperti orang nguras laut, nggak ada manfaatnya, habisin tenaga, habisin waktu, ya, hanya bikin emosi, udah nggak usah diladenin, ya. Taib. Jadi intinya kiat para ulama dalam membela ilmu, satu, membantah siapapun yang menyimpang. Yang kedua, hajrul mubtadi', membaikot ahlul bid'ah. Ya, membaikot ahlul bid'ah. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Jangan mengambil ilmu agama dari orang yang benci kepada tauhid, yang membenci kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul-betul menghormati ilmu, maka ambil ilmu itu dari ahlinya, dari para ulama, dari para ustadz yang cinta kepada tauhid, yang cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, Inna hadal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka selektiflah, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, min asratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Termasuk tanda-tanda kiamat kalau ilmu itu dicari dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Kata Imam Ibnul Mubarak, al-asaghiru ahlul bidah. Yang dimaksud dengan orang-orang asaghir, orang-orang yang kecil, yaitu ahlul bidah. Dan sebagian para ulama menafsirkan al-asaghir yaknil juhal, orang-orang yang jahil, nggak punya ilmu. Ya, karena orang yang nggak punya ilmu, bagaimana kita mengambil ilmu dari orang yang nggak punya ilmu? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin ngasih. Orang nggak punya duit, bagaimana akan ngasih orang lain duit? Nggak mungkin, mustahil. Begitu juga orang nggak punya ilmu, bagaimana mau ngasih orang lain ilmu? Dia sendiri nggak punya. Ya, nah, maka kita harus selektif. Tidak semua yang nongol di YouTube kita ambil ilmunya. Tidak semua yang nulis buku berarti kita ambil ilmu darinya. Tidak semua yang naik mimbar berarti kita ambil ilmu darinya. Harus selektif. Ya, harus selektif. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang bebas berbicara. Hanya modal sorban, wah dipanggil syekh. Ya, hanya modal pernah haji atau umroh dipanggil Pak Haji, Pak Ustadz, Kiai, ajengan, dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus hati-hati ya dalam menimba ilmu agama, kecuali kalau darurat. Ya, seperti kalau misalkan dia
sekolahan, ya. Di situ ada yang ahlus sunnah, tapi juga ada yang menyimpang misalkan. Gimana lagi? Itu namanya darurat, ya, darurat. Atau antum misalkan ada yang sekolah mengambil jurusan kedokteran, gurunya, dosennya orang kafir misalkan, ya, hal-hal seperti itu di luar dari kaidah, di luar dari kaidah. Tapi hukum asalnya kita mengambil ilmu agama itu dari ahlinya, yaitu orang-orang yang akidahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, ya. Makanya para ulama dulu mereka kalau mau menimba ilmu, lihat-lihat dulu bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya sang ustadz tersebut, ya, karena nanti mereka akan tiru bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Karena kita tahu yang namanya murid itu akan meniru ustadznya, ya. Taib. Termasuk juga di antara pengagungan kepada ilmu adalah zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahsihi au dhahara minhu ladadun au su'u adab. Mengingatkan para pelajar ketika dia tidak beradab, baik tidak beradab kepada ustadznya atau tidak beradab dalam majlisul ilm, ya. Dulu para ulama mengingatkan, bahkan kadang-kadang mengusir sebagai bentuk apa? Tadi menjaga kehormatan ilmu. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian mengatakan, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, ya, Allah SWT berfirman, Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Dia tanya tentang bagaimananya. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Istiwa itu sudah diketahui dalam bahasa Arab artinya, yaitu tinggi, ya. Adapun bagaimananya ini yang kita tidak tahu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya ada. Kemudian bertanya tentang bagaimananya seperti yang kamu pertanyakan ini, itu adalah pertanyaan bid'ah, nggak pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya. Dan mengimaninya adalah kewajiban. Lalu Imam Malik mengusir orang tadi, ya, mengusir orang tadi dari majlisul ilm. Ya, pernah juga ada seorang, ya, dalam majelis Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, ahlul hadis, ya, tapi pemuda ini sombong, ya, terhadap Sufyan Ats-Tsauri, tidak beradab, tidak berakhlak kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini terkadang ada sebagian, terutama anak-anak muda, semangatnya kadang tidak beradab kepada ustaz, ya, bertanya dengan nyerang atau langsung apa, menyalahkan, ya, dengan tanpa adab, dengan tanpa akhlak, ya, merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada ustadznya, ya, tanpa adab, tanpa akhlak seperti ini. Sufyan Ats-Tsauri melihat pemuda tadi, ya, menegurnya. Lam yakunis salafu hakadha. Salaf kita, pendahulu kita dulu enggak seperti ini. Ya, enggak seperti ini. Mereka dahulu menuntut ilmu sampai 30 tahun dulu. Ya, sampai 30 tahun. Baru kemudian, ya, berdiskusi, baru kemudian berdebat. Maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ini baru belajar berapa tahun sudah ngejak diskusi, ngejak debat, nantang debat. Dulu ulama itu belajar dulu berapa? 30 tahun. Baru mereka ngajar, baru mereka. Saya melihat engkau telah begitu sombong. Akhirnya kata Imam Malik, kata Imam Sufyan, jangan pernah hadir dalam majelisku lagi. Ya, saya nggak mau lihat kamu. Terkadang
ulama-ulama itu dahulu ya, terutama mereka begitu keras, tegas. Ya, keras, tegas. Sebagai penjagaan kepada kehormatan ilmu. Oh, ya, kadang kita terapkan, kalau kita terapkan ya, kadang berat juga gitu. Kasihan juga gitu. Tapi dulu ulama begitu tegas untuk sebagai penghormatan kepada apa? Ilmu. Mereka ingatkan. Pernah ada seorang dalam majelis hadis, dia datangnya terlambat. Apa kata sang ustadznya? Tutup, nggak usah dikasih hadir, nggak usah dikasih masuk dia. Tatkala ada orang itu ahlus sunnah ya, tatkala ada orang ahlul bid'ah masuk ingin belajar, suruh dia masuk, nggak apa-apa walaupun terlambat. Ya, terus ada yang nanya, tadi ada yang ahlus sunnah nggak dikasih masuk, yang ahlul bid'ah malah dikasih. Apa jawaban syekh tersebut? Harusnya kalau dia mengaku ahlus sunnah, harusnya nggak terlambat. Harusnya jangan terlambat. Dia harus memuliakan ilmu, dia harus beradab terhadap ilmu. Ya, nah intinya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka sangat menjaga ilmu, mereka sangat membela kehormatan ilmu, baik dengan cara membela siapapun yang salah, ya. Kemudian yang kedua membaikot ahlul bid'ah, bahkan yang ketiga kadang menegur ya para pelajar atau jamaah ya mungkin yang lancang atau yang tidak memperhatikan adab ya, ditegur, bahkan terkadang diusir dalam rangka untuk tadi menjaga ilmu dan menghormati ilmu ya. Taib. Berikutnya yang ke-18, at-tahaffudzu fi mas'alatil alim. Beradab ketika bertanya kepada seorang ustadz, seorang guru. Bertanya itu adalah sesuatu yang baik dalam menuntut ilmu. Karena dengan bertanya kita akan mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak tahu suatu permasalahan. Dan Nabi SAW bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu hukumnya? Ya, sesungguhnya obat dari kejahilan adalah dengan bertanya. Obat dari kejahilan adalah dengan bertanya. Maka sebagai penuntut ilmu kita harus semangat, nggak usah malu-malu. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Begitu juga kita kalau malu-malu, nggak mau nanya tentang masalah ilmu agama, bisa-bisa kita akan tersesat jalan. Pengennya ke surga, malah nyasar ke neraka. Karena kita nggak mau bertanya. Ya, karena nggak mau bertanya. Makanya Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, pemalu dan orang yang sombong. Malu di sini maksudnya malu dari bertanya atau malu dari hal yang baik. Karena malu itu ada dua, Pak. Malu dari keburukan, itu malu yang terpuji. Mau ngerokok malu, mau buka jilbab untuk akhwat malu misalkan, ya, mau melakukan maksiat dosa malu kepada Allah SWT, itu malu yang terpuji. Ada malu yang tercela, malu yang menghalangi dari kebaikan. Mau sholat ke masjid malu ya misalkan, mau ikut kajian malu nah ini malu yang tercela, ya, malu yang tercela. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas yang cerdas, jenius, ya, apa rahasia engkau wahai sahabat Ibnu Abbas kok bisa pinter, jenius, ya, apa rahasianya? Kadang kan kita kalau lihat ada orang yang jenius, pinter gitu, pengen tahu apa
rahasianya? Apa dia minum susu bendera? Apa karena ya? Apa rahasianya gitu loh? Makan apa kok bisa pinter gitu? Taib. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ya, biqalbin aqul walisanin saul. Ya, karena pemahaman yang bagus, hati yang jernih, dan walisanin saul, lisan yang senantiasa bertanya. Jadi rajin nanya, yang penting nanya yang benar dan dengan adab, itu bagus. Dan itu salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Hanya saja, kata beliau, kita harus menjaga etika dalam bertanya kepada seorang ustadz, harus kepada seorang ulama. Karena kadang sebagian orang itu tidak memperhatikan adab dalam bertanya. Ya, tidak menjaga adab dalam bertanya. Bahkan mungkin bertanya hal-hal yang tidak layak ditanyakan sehingga malah menimbulkan fitnah. Ya. Oleh karenanya beliau mencantumkan bab ini untuk mengingatkan kepada kita. Ya, semangat untuk bertanya bagus, tapi harus diiringi dengan adab, dengan akhlak. Ya. Kata beliau, wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Setidaknya ada 4 hal, 4 poin yang perlu diperhatikan ketika seorang akan mengajukan pertanyaan. Awwaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi limada yas'al. Dia memikirkan dulu tentang pertanyaannya. Kenapa dia bertanya? Apa niatnya? Apa tujuannya? Jadi sebelum kita bertanya, tanyakan pada diri kita, niat saya apa ini? Mau bertanya ini niatnya apa? Apakah niatnya untuk mencari ilmu? Apakah niatnya untuk memperlihatkan kepada jamaah yang lain bahwa dia adalah lebih luas ilmunya daripada ustadznya? Apakah dia niatnya adalah untuk mengadu domba? Kadang ada sebagian orang itu nanya, niatnya apa? Mengadu domba antar ustadz. Ustadz diadu domba. Emang ustadznya domba? Nah, nggak boleh. Kita ngadu domba aja nggak boleh. Ini ngadu ustadz lagi, nggak boleh. Ya, taib. Jadi kita harus mengikhlaskan niat kita ketika mau bertanya. Niatkan tujuan bertanya adalah untuk mendapatkan ilmu. Ya, adapun kalau niat kita tadi, ya niatnya untuk membuat fitnah, mengadu domba, niatnya untuk menampakkan kesombongan, atau niatnya adalah untuk menyerang ustadz, ya, mengetes, menguji sang ustadz misalkan, mempermalukan di hadapan para jamaahnya dan lain sebagainya dari niat-niat yang rusak, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Ini akan dicabut keberkahan ilmu dari. Yang kedua, fattafattunu ila ma yas'alu anhu. Ya, hal yang kedua ketika kita mau bertanya, kata beliau, cek apa yang akan ditanyakan. Kalau tadi ngecek niat dulu, yang kedua ini ngecek pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini perlu ditanyakan apa enggak? Manfaatnya apa kalau saya mengajukan pertanyaan ini? Ya, fala tas'al amma la naf'a fih. Jangan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya untukmu. Imma bin nadhari ila halik au bin nadhari ilal mas'alati nafsiha. Mungkin karena kondisimu, ini kamu nanya sesuatu yang belum kelasnya. Yang belum kelasnya. Ini misalkan anak kecil, nanya masalah gimana hukum ta'adud misalkan. Wah, ini kan belum kelasnya, belum waktunya. Ya, nah, atau melihat kepada masalah yang ditanyakan. Ya, masalah yang ditanyakan. Ini manfaatnya apa? Misalkan
nanya, Ustadz, mana yang lebih dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Nah, manfaatnya apa nanya seperti itu? Manfaatnya apa? Atau nanya, ya, Ustadz, tongkatnya Nabi Isa dulu dari kayu apa? Kayu jati apa kayu yang lain? Ustadz, anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing apa ya? Anjing Rusia kah apa anjing? Apa manfaatnya? Ya, dulu pernah dalam sebuah majlisul ilm, ya, seorang ulama Sabtun itu salah seorang ulama Andalusia, Spanyol. Itu dulu banyak ulama di Spanyol ya. Sekarang banyaknya pemain bola di sana. Ya, dulu banyak ulama-ulama di sana. Ada seorang nanya kepada Sabtun, timbangan di akhirat kelak, ya ini timbangan amal perbuatan kita, itu terbuat dari apa? Apakah dari emas atau dari perak? Ya, apa jawaban Sabtun? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini nggak ada manfaatnya, ini nanya seperti ini nggak ada manfaat. Ya, kadang-kadang kita seperti itu, nanya hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Ini nggak usah. Nanya gimana ini Ustadz? Utang negara banyak. Ngapain mikirin utang negara? Mending mikirin utang kamu. Udah bayar belum? Ya, nah. Kadang kita terlalu tinggi pertanyaannya. Nah, yang ketiga, fal intibahu ila salahiyati halis syekh. Hendaknya kita memperhatikan keadaan syekh, ustadz yang kita tanya. Lil ijabati an su'alih, untuk menjawab pertanyaannya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Jangan bertanya kepada ustadz dalam kondisi yang tidak pas. Jadi artinya, antum ketika mau mengajukan pertanyaan, antum harus lihat kondisi yang ditanya ustadz. Jangan nanya ketika ustadz kondisinya tidak pas. Ya, contoh, kakaunihi mahmuman mutafakkiran. Ustadznya lagi galau. Ya, ustadz manusia juga ya kan. Mungkin dia lagi sedih, lagi berantem sama istrinya, ya kan. Antum tahu dia lagi berantem sama istrinya, lagi mau di pengadilan agama mengajukan cerai misalkan. Ya, gak pas. Dia mungkin galau untuk ngurusi dirinya sendiri. Atau waktunya tidak pas. Nanya nelpon ustadz jam 12 malam misalkan. Ya. Sudah gitu pertanyaannya nggak penting lagi. Ustadz, ya, apa hukumnya misalkan tadi? Ya, mana dulu? Ya, ayam dulu apa telur dulu? Udah, ustadznya udah sampai bangun-bangun, ya, tengah malam, ya, udah gitu nanyanya enggak? Ya, kita harus memperhatikan kondisi ustadz kita. Dulu sahabat Ibnu Abbas, beliau mau menanyakan kepada sahabat Umar bin Khattab Khalifah tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Tahrim itu ya, tentang dua wanita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu siapa? Itu beliau nunggu sampai berbulan-bulan, gak berani nanya dan cari waktu selah yang pas, karena Umar bin Khattab sibuk gitu kan, dia cari waktu yang pas. Pas kebetulan beliau pernah safar haji, ya, ada waktu yang pas, disitulah dia nanya kepada Umar bin Khattab. Jadi sampai nunggu berbulan-bulan, mau nanya itu nunggu waktu yang tepat. Karena kalau antum waktunya nggak tepat, ustadz mungkin jawabnya kadang mungkin kurang dicermati dengan baik, atau minimal jawabnya singkat. Boleh apa enggak ustadz? Boleh, itu tak. Tapi kalau antum waktunya pas, dengan adab, waktunya longgar, dia akan memberikan pancaran ilmu yang banyak. Oh enggak, ini boleh karena begini kaidahnya.
Oh ini nggak boleh, dalilnya ini, sehingga menambah ilmu. Ya, jadi atau seperti kemarin waktu kondisi yang tidak pas, seperti ya ceritanya Syu'bah ketika ada Al-Abdari yang minta hadis kepada beliau, tapi kondisinya lagi qadha'ul hajah. Akhirnya cuma dapat satu hadis. Apa hadisnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Akhirnya setelah itu malu sama gurunya sendiri. Itulah kenapa Al-Abdari nggak punya hadis dari Syu'bah kecuali cuma satu hadis tok. Ya, nah intinya kita harus apa? Harus memperhatikan kondisi yang kita tanya. Yang keempat, fatayakkudus sa'il ila kaifiyati su'alihi bi ihrajihi fi suratin hasanatin muta'addibah. Ya, hendaknya sang penanya beradab ketika menyampaikan pertanyaannya. Ini penting diperhatikan. Jadi ketika kita mau bertanya, tulis pertanyaan dengan baik atau mengajukan pertanyaan dengan adab. Contoh Ummu Sulaim, seorang sahabiyah wanita. Ketika dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW, apa kata beliau? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahal alal mar'ati huslun idah talabat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah ini adab ini. Karena yang akan ditanyakan masalah-masalah tabu. Apakah wanita itu wajib mandi wahai Rasulullah? Kalau dia mimpi basah. Kalau dia mimpi. Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Na'am idza ra'atil ma. Ya, kalau dia mendapati air. Ini kalau bangun tapi ternyata apa? Keluar air mani, maka wajib mandi. Yang menjadi perhatian di sini adalah Ummu Sulaim ketika mengajukan pertanyaan kepada Nabi SAW, dia pakai adab. Dan ini yang perlu kita tiru. Innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Enggak langsung, the point. Ya. Nah, ini maka hendaknya bagi kita ketika mengajukan pertanyaan, sampaikan dengan baik. Jangan menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan bahasanya nggak baik. Atau pertanyaan yang kita tanyakan membuat ustadz terdesak, terpaksa. Ada sebagian orang itu maksa banget, ya ustadznya. Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang ustadz fulan? Antum harus jawab, nggak usah pelin-pelan. Nah, ya biar kita tahu dengan tegas bagaimana. Nah, ini antum membuat apa? Sang ustadz akhirnya tertekan, ya tertekan. Nggak boleh seperti itu. Harus dengan adab, harus dengan akhlak yang baik, ya. Nah, baik. Kita break terlebih dahulu untuk salat Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan tersisa 2 poin tentang ta'zimul ilm, pengagungan kepada ilmu. Al-Maqidu At-Tasi Asyar yang ke-19, ya, yang ke-19 dari kunci ya sukses menuntut ilmu atau bentuk pengagungan kepada ilmu adalah syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Kecintaan hati kepada ilmu. Jadi hati cinta betul kepada ilmu. Bahkan cinta yang mendarah daging, sehingga dia merasakan manisnya menuntut ilmu, lezatnya menuntut ilmu, ya. Jadi ilmu itu suatu kenikmatan, suatu kelezatan.
hanya orang-orang yang cinta kepada ilmu yang bisa merasakannya. Adapun orang-orang yang tidak cinta kepada ilmu, maka dia tidak akan merasakannya, tidak akan pernah merasakan lezatnya dan nikmatnya menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man la yuhibbul ilma fala khaira fi. Orang yang tidak cinta kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan baginya. Adapun orang-orang yang cinta kepada ilmu, maka dia akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Maka salah satu tanda seseorang dikehendaki oleh Allah kebaikan manakala kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu memiliki kelezatan. Hanya saja untuk meraih kelezatan ilmu dan merasakan manisnya ilmu, maka dibutuhkan 3 hal. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, kunci, ya, rumah kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwa untuk merasakan lezatnya ilmu dan merasakan manisnya ilmu, ya, adalah dengan 3 hal. Pertama, badlul wus'i wal jahd, mengerahkan segenap usaha. Artinya dia betul-betul optimal mengerahkan segala daya dan upayanya, mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya demi ilmu. Makanya lihat para ulama bagaimana pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu luar biasa. Sampai-sampai diceritakan Imam Malik rahimahullah untuk menuntut ilmu sampai beliau menjual genteng rumahnya, ya, karena bagi dia ada yang lebih nikmat, yaitu ilmu, daripada genteng rumahnya tersebut. Yang kedua adalah kejujuran dalam mencari ilmu, kejujuran dalam menuntut ilmu. Dia betul-betul tulus, dia betul-betul jujur hatinya dalam menuntut ilmu, bukan hanya sekedar hobi. Ada sebagian orang itu menuntut ilmu karena apa? Hobi aja, ya, bukan juga karena cari rame-rame. Ada sebagian orang, kenapa kok ikut ngaji? Ya, biar rame aja, ketemu teman misalkan, bisa reuni, habis itu lanjut ke rumah makan misalkan, ya, hanya sekedar untuk apa? Reuni, ngumpul, ya. Yang ketiga adalah sihhatun niyyah wal ikhlas, betul-betul murni niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah harus betul-betul ikhlas dan niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada 3 hal ini kalau kita ingin merasakan nikmatnya ilmu. Ya, pertama, mengerahkan segenap usaha kita, ya, baik itu harta, tenaga dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus betul-betul jujur, ya, dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, harus betul-betul ikhlas, murni, ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal ini harus ada kalau kita ingin merasakan manisnya ilmu dan merasakan lezatnya ilmu, ya. Kemudian kata beliau,
inna ladzatal ilm fawqa ladzati sultan wal hukm allati tatalla'u ilaiha nufusun katsira. Sesungguhnya lezatnya ilmu itu melebihi lezatnya jabatan dan tahta, di mana banyak orang mati-matian mengejarnya. Ya, zaman sekarang ini sudah tahun politik ini. Lihat aja pinggir-pinggir jalan sudah mulai banyak apa? Gambar-gambar dipajang untuk meraih apa? Kursi jabatan. Karena mereka mengira disitulah kelezatan, disitulah kenikmatan, sehingga banyak orang mengeluarkan harta, ya, bukan hanya berjuta-juta, bermiliar-miliar, ya, untuk meraih jabatan dan tahta tersebut. Bahkan betapa banyak orang untuk meraih jabatan dan tahta mereka harus mengorbankan nyawa. Makanya benar kata Nabi alaihi salatu wassalam, madhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dia dilepas kepada domba lebih berbahaya bagi agama seseorang daripada rakusnya manusia kepada harta dan kepada tahta. Yani rakusnya manusia kepada harta dan tahta ini lebih berbahaya daripada rakusnya atau bahayanya dua serigala kelaparan yang dilepas kepada domba. Karena orang kalau sudah ambisi kepada harta, ambisi kepada tahta, akan menghalalkan segala cara, bahkan mungkin mengorbankan agama. Betapa banyak orang datang ke mbah dukun supaya apa? Menang dalam pemilihan. Betapa banyak orang janji-janji palsu, ya, untuk biar terpilih. Betapa banyak orang sogok, serangan fajar, nah, atau yang lain demi untuk biar menang dalam pemilihan. Sudah menghalalkan segala cara. Tapi ternyata ada satu kelezatan yang lebih lezat daripada harta dan lebih lezat daripada, ya, daripada jabatan dan tahta tersebut. Apa itu? Kelezatan menuntut ilmu. Ya, dulu pernah, ya, tatkala datang Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Imam Ibnul Mubarak seorang ulama yang saleh, yang terkenal ahlul hadis, orang yang sangat wara. Tatkala beliau datang ke kota Baghdad, orang-orang berjubel-jubel, ya, ramai mendatangi majelisnya. Sampai-sampai pasar, tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh di kota Baghdad saat itu tutup semuanya. Demi apa? Ya, menghadiri majelisnya Imam Ibnul Mubarak. Ya, ingin bertanya kepada beliau, bersalaman kepada beliau. Ya, mirip-mirip kalau sekarang, cuma bukan syekh, bukan kepada ustadz, bukan kepada syekh. Kalau sekarang seperti itu biasanya penyanyi, artis, pemain bola. Coba kalau pemain bola datang, masya Allah, orang berjuta-juta, walaupun tiketnya mahal pun dia akan beli. Ya, konser misalkan, bahkan katanya sampai lebih dari 10 juta akan beli. Ya, itu dulu Imam Ibnul Mubarak tatkala datang ke kota Baghdad, banyak orang tutup toko, tutup, sampai pasar pun tutup untuk, ya, pengen bermajelis dengan beliau, bertemu dengan beliau. Sampai-sampai istrinya Harun Ar-Rasyid melihat pemandangan itu. Dia heran, siapa ini yang datang? Kok sampai semuanya, ya, tutup semuanya datang ke situ? Hada Ibnul Mubarak. Ini, ya, wahai Zainab, istrinya Harun Ar-Rasyid, Ratu Zainab, Ibnul Mubarak datang. Seorang alim ulama, dia datang. Apa kata Zainab? Hadzal malik la maliku Harunur Rasyid. Ini raja yang sesungguhnya, bukan
Harun ar-Rasyid, yakni suaminya. Ya, bukan dia. Raja yang sesungguhnya ini Ibnu Mubarak. Lihat bagaimana dicintai oleh masyarakat. Bukan Harun ar-Rasyid suaminya sendiri padahal. Ya, yang kalau datang harus dikawal oleh, kalau sekarang pas pampres ini ya, harus dikawal, harus ini. Insya Allah. Ya, dulu begitu. Saking lezatnya ilmu, banyak orang-orang mendatangi, berjubel-jubel datang kepada para ulama. Bahkan antum kalau lihat ada sebuah biografi seorang ulama namanya Hushaim, itu seorang ulama ahlul hadis. Disebutkan dalam biografinya suatu kisah yang menakjubkan tentang kenapa beliau meninggal dunia. Apa itu? Izdahama ashabul hadisi ala Hushaim fatarahuhu an himari fakana sababa mautih. Para ahli hadis, yakni orang-orang yang pelajar ilmu hadis, ya, pengen mempelajari hadis, desak-desakan kepada Hushaim saat dia masih di kendaraannya, khimarnya. Ya, dulu belum ada mobil kan, naik ustadznya naik himar, keledai. Itu orang saking berkerumun, ya, mengerumuni Hushaim. Fatarahuhu an himari, akhirnya dia jatuh dari keledainya. Fakana sababa mautihi, itulah kenapa dia meninggal dunia. Saking desek-desekan ustadznya, ya, jatuh dan meninggal dunia. Ya, taib. Kemudian kata beliau, wa mata umiral qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatul adat wa dhahabatin nafsu anha. Ya, kalau hati ini sudah merasakan lezatnya ilmu, maka kelezatan-kelezatan dunia lainnya akan tak terasa. Jadi kelezatan ilmu lah itu yang nomor satu. Kelezatan-kelezatan yang lainnya gak ada nilainya. Ya, kelezatan harta, kelezatan makanan sekalipun gak terasa, gak ada nilainya jika dibandingkan dengan kenikmatan ilmu. Qala Nadhr ibnu Shumail, Nadhr bin Shumail salah seorang ulama pernah mengatakan, la yajidul mar'u ladzatal ilm hatta yaju'a wa yansa ju'ah. Tidaklah seorang merasakan lezatnya ilmu sampai dia merasakan lapar, kemudian lupa akan rasa laparnya. Jadi lapar, tapi nggak dia rasakan laparnya. Kenapa? Karena dia lebih merasakan apa? Lezatnya ilmu. Dan itu banyak para ulama seperti itu dulu. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz bahwa dahulu Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, anak dari seorang ulama juga, yaitu Abu Hatim. Jadi anaknya ulama, ayahnya juga seorang ulama. Dahulu ketika belajar, ya, satu saat ustadznya sakit. Jadi karena ada udzur, akhirnya ada waktu luang dan dia pun harus hidup, ya, sehingga apa? Dia pergi ke pasar untuk beli ikan untuk dimakan. Ketika nyampe rumah, ternyata tiba jadwal ustadz berikutnya, ustadz yang lain. Belum sempat untuk, ya, masak, belum sempat untuk makan. Akhirnya dia tinggalkan sampai, ya, beberapa hari. Lumayan, ikan nggak dimakan beberapa hari, busuk. Tapi dia nggak sempat untuk, karena ini lagi belajar lagi kepada ustadz yang lain lagi. Sampai suatu saat, karena nggak ada waktu tadi, ikannya sudah membusuk, dia makan ikan tersebut. Udah apa boleh buat, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, la yunalul ilmu birahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai-santai. yakni ya harus berkorban, harus mungkin menderita ya untuk mendapatkan apa? Ilmu, sabar, sampai mereka seperti itu, tidak punya waktu untuk ya masa ya,
Kita Masya Allah lapar dikit udah ya izin mau makan dulu ya. Nah, lihat para ulama dahulu Masya Allah sampai mereka lapar dan tidak merasakan laparnya karena nikmat kepada ilmu. Sampai pernah disebutkan ya oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Zail Tabaqatil Hanabila, ada seorang ulama itu yang sibuk baca kitab ini dan sebagainya sehingga nggak ada waktu untuk makan, sehingga ya pelayannya menyuapi dia, disuapi. Setelah selesai baca kitabnya, setelah selesai menemukan suatu permasalahan, udah selesai, baru terasa lapar. Ya, terus dia tanya, tolong bawakan kepada saya apa? Makanan. Kata pelayannya, kan sudah tadi tak suapi, nggak kerasa, sampai nggak kerasa. Itu saking dulu para ulama apa? Betul-betul merasakan lezatnya ilmu. Lebih menarik lagi, pernah dikisahkan seorang ulama ya saat itu dihukum ya, ada lupa saya namanya At-Tabban begitu. Dia dihukum oleh pemerintah dolim saat itu, masuk di sebuah penjara ruangan dan di situ ada harimaunya. Ya, antum bisa bayangkan, antum satu ruangan, satu kamar sama harimau. Ya, bisa kencing-kencing itu kalau kita. Tapi ternyata subhanallah, ya, satu keajaiban atau yang biasa disebut oleh para ulama namanya karomah. Biasanya kan kalau harimau ketemu orang ya udah disikat udah. Ya, jadi makanan empuk. Ternyata harimaunya nggak makan. Ya paling dicium-cium itu tapi nggak mau makan. Itu karomah, penjagaan Allah SWT kepada sebagian hambanya. Persis dulu ada seorang sahabat juga yang dijuluki Safinah, kapal. Itu pernah beliau terdampar di kapal gitu ya, perahu, kemudian terdampar di sebuah pulau ya. Ternyata pulaunya banyak harimaunya. Banyak harimaunya. Ketika harimau tersebut mendekat, dia mengatakan, "Ana safinatu maula Rasulillah." Saya adalah Safinah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Keajaiban terjadi. Harimaunya manggut-manggut aja, nggak gigit, nggak makan, bahkan menunjukkan kepada Safinah jalan untuk keluar. Ini ihfadillah yahfadka. Ya, inilah balasan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tadi At-Tabban tadi ditaruh di ruangan, di situ ada harimaunya. Tapi harimaunya nggak makan. Akhirnya dibebaskan. Udahlah, harimaunya nggak doyan. Udah. Orang-orang bertanya, bagaimana perasaanmu saat kamu ya satu kamar sama macan, harimau, singa? Apa jawabannya? Biasa aja. Saya nggak takut, nggak panik. Kenapa? Karena saat singa mendekatiku, menjilatiku, saya sedang memikirkan ya perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang air liur ya binatang buas, najis apa enggak. Allahu Akbar. Jadi saat kondisi kritis seperti itu, justru yang dia pikirkan adalah apa? Masalah ilmu. Ya, masalah ilmu, sehingga melupakan rasa takut, panik yang ada pada kebanyakan orang mungkin. Pernah juga ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala saat di penjara. Kita tahu Imam Ahmad karena saat itu hidup di suatu fitnah yang luar biasa, yaitu fitnah Al-Quran adalah makhluk. Siapapun yang menentang akidah tersebut, jebloskan dia di penjara atau bahkan mungkin hukum mati. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Saat di penjara ketemu dengan temannya Imam Abu Hanifah atau murid
nya Imam Abu Hanifah, sahabat dekatnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Maka Imam Ahmad mumpung ketemu seorang ulama, dia mengatakan, hadisni bi ahadisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mas'i anil khuffain. Sampaikan kepadaku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap sepatu. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani heran. Ini orang, kita lagi di penjara, kita nggak tahu nasib kita besok mati apa enggak karena pemimpinnya jahat, zalim, sudah banyak yang meninggal dunia. Kok sempat-sempatnya nanya tentang ilmu gitu. Apa jawaban Imam Ahmad? Inni uridu an alqallaha wa ana talibu ilm. Saya ingin ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saya adalah seorang penuntut ilmu. Luar biasa. Bagaimana semangat mereka, bagaimana mereka begitu merasakan lezatnya ilmu. Sampai juga para ulama, ikhwan, saking mereka merasakan lezatnya ilmu disebutkan oleh Al-Jahid bahwa ada salah seorang ulama mengatakan, kalau ngantuk datang menghampiriku padahal bukan waktunya tidur. Kalau malam tidur wajar gitu ya. Ini ngantuk menyerangku, datang kepadaku padahal bukan saatnya untuk tidur, maka saya membaca buku untuk mengusir ngantuk tersebut. Jadi ngusir ngantuk dengan baca kitab. Ketika dia membaca kitab, dia merasakan kelezatan, ngantuknya hilang. Mirip-mirip dengan kita lah. Mirip-mirip dengan kita. Baca buku supaya cepat tidur. Kok susah banget tidurnya? Baca buku dulu, cepat tidurnya insya Allah. Ini pengantar tidur. Nah, yang terakhir, Al-Ma'kidul Ishrun, yang ke-20, hifdzul waqti fil ilmi. Hifdzul waqti fil ilmi. Taib, yaitu menjaga waktu dalam ilmu. Jadi pintar mengatur waktu dalam menuntut ilmu. Ini juga penting, ikhwan. Umur kita, usia kita terbatas, dan ilmu yang harus kita cari sangat luas. Maka kita harus memanfaatkan detik-detik waktu kita untuk menuntut ilmu sebelum kematian datang kepada kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Nabi SAW pernah berwasiat kepada kita, dan ini wasiat yang sangat penting. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu sebelum nanti sudah tua. Karena sudah tua tentu fisiknya kemudian juga pemahamannya, kesibukannya lebih daripada yang masih muda. Tafaqqahu qabla an tasudu, kata Umar bin Khattab, belajarlah sebelum nanti kalian tua. Baik. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung kita dikasih kesehatan oleh Allah SWT, manfaatkan. Jangan sia-siakan kesehatan kita. Dan ini nikmat yang sering dilupakan. Nikmatani mahbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. 2 nikmat yang manusia banyak yang tertipu, banyak yang melalaikan, yaitu waktu sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Jadi manfaatkan sehat kita sebelum datang sakit. Karena kalau sudah sakit sulit. Antum misalkan sudah sakit, susah untuk datang ke majelis ilmu. Ya kan? Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum fakirmu.
Jadi kalau ada yang diberi kelebihan rezeki, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung diberi kekayaan, diberi rezeki oleh Allah, manfaatkan sebelum nanti datang kefakiran. Karena roda dunia terus berputar. Yang dulunya kaya, ya, bangkrut, di PHK, jadi orang miskin, fakir. Banyak juga yang sebaliknya, yang tadinya miskin kemudian menjadi kaya. Jadi mumpung kita diberi kekayaan, manfaatkan kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ya menabung ya pahala di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla suhlik. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, mumpung masih luang, manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk amal saleh sebelum nanti datang kesibukan. Jadi waktu luang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Ya, mumpung kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sebaik-baiknya. Intinya, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan kita menyia-nyiakannya. Al-waktu anfasu ma unita bihifdhihi, ya, wa arahu ashala alaika ma yadhi'u. Kata seorang penyair, Yahya bin Hubairah, ya, waktu adalah barang berharga yang harus kamu perhatikan. Yang paling berharga yang harus kamu perhatikan. Tetapi sayang, saya sering melihatmu menyia-nyiakannya. Sering kita lihat orang menyia-nyiakan waktu, ya, alasan ini, alasan itu, sehingga seringkali nggak punya waktu untuk menuntut ilmu. Alasan sibuk, alasan ini, alasan itu, sehingga nggak punya waktu untuk menuntut ilmu. Diperbudak oleh dunia, ya, dia perbudak oleh dunia. Ini banyak alasannya sibuk, alasannya ini, sehingga nggak punya waktu untuk menuntut ilmu. Padahal sebenarnya dia yang tidak pandai untuk mengatur waktu. Jadi jangan salahkan waktu, tapi salahkan kita yang tidak pandai mengatur waktu. Ya, seorang penyair pernah mengatakan, ra'aitun nasa yaskuna zamana. Aku melihat manusia sering mengeluhkan waktu. Wa ma li zamanina aibun siwana. Padahal yang salah bukanlah waktu, tapi kita yang salah karena nggak pandai mengatur waktu. Naibu zamanana wal aibu fina, walau nataqaz zamanu la romana. Ya, kita sering mencela waktu, padahal yang salah kitanya, bukan waktunya. Ya, andaikan waktu bisa berbicara, dia akan protes sama kita. Ini bukan salah saya, tapi salah kamu yang tidak pandai mengatur waktu. Maka kita harus pandai-pandai mengatur waktu dalam menuntut ilmu. Karena waktu adalah nafas kita, waktu adalah umur kita. Ya, maka manfaatkan waktu kita, jangan sia-siakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lihat para ulama dahulu bagaimana perhatian mereka kepada ilmu. Ya, disebutkan bahwa Al-Bazzaz, ya, yaitu Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz, menarik ya di sini Al-Bazzaz. Bazzaz itu ya salah satu profesi dia, dan para ulama rahimahumullah taala sering digelari dengan profesi mereka. Ada Al-Khayyat, tukang penjahit. Ada Al-Hobbas, tukang roti. Ada Az-Zayyat. Az-Zayyat itu penjual minyak. Ada Al-Bazzaz juga, Al-Baz itu juga salah satu profesi, ya, yang dia jual. Walhasil faedahnya apa? Satu, ulama itu kerja, bukan pengacara, pengangguran banyak acara. Ya. Yang kedua, bahwa profesi mereka berbeda-beda. Ya, maka profesi pekerjaan selama itu halal,
ya tidak mengapa. Karena kaidah dalam fikih adalah bahwa hukum asal masalah pekerjaan adalah halal, boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dia pernah mengatakan, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ib. Aku tidak pernah menyia-nyiakan ya waktu dari umurku ini untuk sesuatu yang lahu, yang cuma mainan saja, nggak ada faedahnya. Begitu juga disebutkan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil yang menulis kitab Al-Funun sebanyak 800 jilid. Nulis kitab 800 jilid, Masya Allah. Kita 1 jilid aja, bikin tesis 1 jilid nggak kelar-kelar bertahun-tahun. Ya, ini 800 jilid. Itu Kitabul Funun, tapi banyak yang hilang. Hanya beberapa jilid saja yang ditemukan. Beliau pernah mengatakan, innahu la yahillu li an udhayyi'a sa'atan min umri. Tidak halal bagi saya untuk menyia-nyiakan ya waktu dari usiaku ini. Bahkan, nah ini tadi yang sudah kita sebutkan juga tadi ya. Wa balaghat bihimul hal an yuqra alaihim halal aql. Ya, sampai-sampai ada sebagian para ulama itu saking mereka betul-betul menjaga waktunya, tidak menyia-nyiakan waktunya, ada yang dibacakan kepada mereka saat mereka makan. Saat mereka makan. Jadi makan pun tetap apa? Ada yang bacakan supaya tetap dapat ilmu. Ya, supaya tetap dapat ilmu. Di antaranya adalah Ahmad bin Sulaiman Al-Bulqasi. Ya, beliau walaupun saat makan itu ada keluarganya atau ini. Supaya apa? Saat makan tetap dia mendapatkan ilmu. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Sampai-sampai katanya ada sebagian ulama saat dia di toilet ada juga yang membacakan. Ini pernah dipraktekkan oleh Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud. Gantian sama anaknya, karena anaknya juga ulama. Saat Imam Abu Dawud ke toilet, anaknya yang bacakan. Jadi bapaknya walaupun di toilet denger kan? Ya bukan dia baca di toilet, kan nggak boleh. Ya bawa Al-Quran atau hadis kan nggak boleh. Tadi anaknya di luar bacakan yang keras supaya ayahnya tetap dengar. Nanti begitu sebaliknya. Nanti kalau anaknya di toilet, bapaknya yang bacakan. Masya Allah, ya luar biasa. Fakana Ibnu Taimiyah al-Jadd idza dakhala al-khala li qada'il hajah qala li ba'di man haulahu iqra' fi hadzal kitab warfa' sautak. Ini juga dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah al-Jadd, yakni Majd Ibnu Taimiyah. Bukan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, bukan, ini kakeknya. Ya. Beliau apabila masuk toilet, maka dia mengatakan kepada orang di sekitarnya, bacalah kitab ini, tolong bacakan, keraskan suaramu biar saya di toilet tetap dengar. Ya, Masya Allah. Kemudian beliau membawakan di sini beberapa hal yang menunjukkan bagaimana para ulama kita mereka sangat memanfaatkan waktu mereka. Dilihat dari kasratu durusihim, banyak sekali pelajaran mereka. Ya, faqad kana an-Nawawi yaqra'u kulla yaumin 12 darsan ala masyayikhi. Imam Nawawi misalkan beliau itu belajar 12 mata pelajaran setiap hari. 12 mata pelajaran. Ya, ganti-ganti guru. 12 pelajaran setiap hari. Imam Asy-Syaukani ya, beliau setiap hari 13 pelajaran. Belajar misalkan ba'da subuh belajar tafsir, nanti habis itu belajar hadis, habis itu belajar sehari sebanyak ya 12 sampai 13 ya. Taib. Ada juga yang mempelajari sebuah buku berkali-kali. Ya. Misalkan ya Ibnu Atiyah, Abdurrahman Ibnu Atiyah. Beliau membaca dan mempelajari Sahih Bukhari sebanyak 700 kali. 700.
Masya Allah, kita sekali aja nggak tahu sudah khatam apa belum. Ini 700 kali ya membaca ya Sahih Bukhari. Ada juga seorang ulama Irak, beliau khatam kitab Al-Mughni itu 24 kali. Padahal kitab Al-Mughni itu 25 jilid. Tapi beliau khatam 24 kali. Ya. Ada juga murid Imam Asy-Syafi'i Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan qara'tur risalata sab'ina marrah. Aku membaca kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu karyanya Imam Asy-Syafi'i. Ini salah satu kitab ilmu hadis, fikih, ya, dan lain sebagainya, bahasa, Masya Allah. Beliau bilang, aku membaca kitab Ar-Risalah 70 kali. Yani khatam 70 kali. Fama min marratin illa wastafattu faidatan jadida lam astafidha min qabl. Setiap kali aku membaca, aku mendapatkan faedah yang belum aku dapatkan sebelumnya. Ini diulang lagi, ya, begitu. Wa minha kasratu maktubatihim. Ya. Bagaimana para ulama betul-betul barokah ilmunya ya. Mereka sangat menjaga waktunya sampai banyak sekali tulisan-tulisan mereka. Ya, nulis. Kalau dulu ulama itu nulis, ikhwan. Nulis pakai tangan. Ya. Disebutkan bahwa Ahmad bin Abdud Daim menulis dengan tangannya 2000 jilid. Pakai tangan. Kalau sekarang kan enak, tinggal fotokopi. Apalagi sekarang nggak pakai fotokopi, PDF, ya, enak banget. Tapi justru karena enak itulah bikin kita malas, ya, bikin kita malas. Beda para ulama dulu, Masya Allah, mereka sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka menulis, bahkan yang ajaib ya. Ini saya mumpung ingat, Al-Imamul Baihaqi itu menulis, ya, sampai saat jarinya, ya, jarinya beliau karena kena penyakit gitu ya, jarinya terpotong, diamputasi gitu ya, beliau tetap nulis. Ya, ketika nggak bisa pakai tangan kanannya, pakai tangan kirinya. Ya, terus berkarya sampai hingga akhir hayatnya. Jadi dahulu para ulama sangat semangat dalam menulis. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah dipermudah oleh Allah SWT. Jangan sampai kemudahan yang Allah berikan malah menjadikan kita apa tadi? Malas tadi. Taib wa minha kasratu makruatihim. Bacaan mereka banyak. Imam Ibnul Jauzi, ya, beliau saat belajar itu membaca 20.000 jilid kitab. Bukan 2.000 ya, 20.000 ya jilid. Berarti sangat banyak sekali kitab-kitab yang beliau baca. Wa minha kasratu suyukhihim, banyaknya guru mereka. Banyaknya guru mereka. Jadi para ulama dulu tidak hanya berguru hanya kepada satu ustadz, dua ustadz, apalagi fanatik. Ya, kalau enggak ustadz ini enggak mau saya. Ya, enggak. Dulu para ulama mereka apa? Ya, memperbanyak guru. Semakin banyak dia akan mendapatkan banyak juga ilmu. Ya. Makanya Ayyub As-Sikhtiyani menasihatkan kepada kita, idza aradta an ta'rifa khata'a syaikhik fajalis khairahu. Kalau kamu pengen tahu kesalahan gurumu, maka bergurulah kepada ustadz yang lain juga. Jangan fanatik hanya kepada satu ustadz saja. Ya. Selama yang kita ambil tadi, yaitu tetap mereka adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Disebutkan bahwa sebagian para ulama sampai gurunya itu ada yang 7.000, ya 7.000. Imam Bukhari itu ya berapa banyak sekali guru-gurunya, ya ribuan. Wa minha kasratu musannafatihim, begitu juga banyak sekali karya tulis mereka. Sampai kita kadang heran, nggak usah jauh-jauh lah, ya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, antum kalau lihat karya-karya Syekh Albani,
baik silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis maudhu'ah, irwaul ghalil, ya, yang berjilid-jilid banyaknya. Kadang kita heran, gimana waktu mereka ya bisa membagi. Itulah keberkahan ilmu. Syekh Albani itu nulis Ahkamul Janaiz cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan atau 3 bulan. Syekhul Islam Taimiyah nulis Aqidah Wasithiyah, sering kita dengar ya kitab Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah itu ditulis oleh Syekhul Islam ba'da asar, belum maghrib udah selesai. Ba'da asar nulis, karena waktu itu ada Radhiyuddin Al-Wasiti, seorang qadhi hakim, minta kepada beliau dituliskan akidah. Ditulis oleh Syekhul Islam mulai pada asar, sebelum maghrib sudah jadi kitab yang kita baca dan kita pelajari saat ini. Kadang bertahun-tahun belum kelar juga Aqidah Wasithiyah. Nah, beliau nulisnya itu mulai pada asar sampai ya maghrib udah selesai. Ya, keberkahan mereka, ya, keberkahan waktu mereka. Baik. Oleh karenanya intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya hendaknya bagi kita untuk menjaga waktu kita, ya, tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Kalau antum misalkan menyia-nyiakan waktu, ya, apalagi bahas hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, ingatkan pada diri kita, masih banyak ilmu yang belum, ya, kita pelajari. Ngapain kita sibuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Ngapain kita sibuk bahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Apalagi fitnah sana, fitnah sini. Sibuk. Ada sebagian orang itu sibuknya dengan fitnah. Ya, sibuknya bahas Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Ya, padahal masih banyak kitab yang belum dia pelajari. Ya, tafsir Al-Quran belum dia baca, Syarah Sahih Bukhari belum dia baca. Ngapain? Ya, ngapain kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, padahal ya masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Jangan sia-siakan waktu kita, usia kita, masa muda kita, ya, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mari kita fokus dan menyibukkan diri kita, memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Taib, demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang ta'zimul ilm, pengagungan kepada ilm. Jadi ada berapa? 20. Masya Allah. Selesai kita pertemuan, berapa pertemuannya? 5. Ini pertemuan yang berapa ini? 5 apa 6? 6 ya. Taib. Taib, ada 20 poin. Siapa yang bisa nyebutkan? Nggak usah 20 deh, 10 aja. Ada rukhsah, keringanan. Siapa yang masih ingat? 10 poin. Butuh keringanan lagi? Ya udah 5 poin. Nah, jangan ragu-ragu. Fadhil. Meluruskan niat, ya ada. Membersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Nomor 1 ini malahan ini. Nah, kemudian nomor 2 meluruskan niat. Taib. Selektif memilih teman. Wah, ini nomor berapa ini? Langsung nomor 15 ini. Ya udah, nggak apa-apa. Yang keempat, langsung nomor 20 nggak apa-apa. Membagi waktu, pandai membagi waktu. Nah. Belajar secara bertahap. Ini murad marid, ini nggak urut ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting pokoknya bisa ada, bukan bid'ah, bukan mengada-ngada. Fadhal, barakallahu fiik. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan lagi selain dari yang disebutkan oleh
Al-Ah tadi. 5 lagi, guys. Ayo. Mana ini? Ayo balik. Baca wis nggak apa-apa. Nah, beradab. Nah, memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Nah, kecintaan hati kepada ilmu tadi udah kita bahas. Terus nggak apa-apa, nggak urut, yang penting ada. Apa lagi? Memuliakan majelis ilmu. Ada ya? Hah? Ada? Mau diadain sama antum. Nah, terus sabar. Sabar ada kan? Sabar dalam menuntut ilmu. Apa lagi? Tadi yang kita bahas tadi. Yang kita bahas hari ini. Membela kehormatan ilmu. Kemudian beradab ketika bertanya kepada ustadz. Nah, udah 10 itu kayaknya tadi. Masa, taib barakofi. Taib. Tadi kita sampaikan, orang tidak akan mendapatkan lezatnya ilmu kecuali dengan 3 hal. Siapa yang bisa? Ucapan Ibnul Qayyim. Fadhal. Mengerahkan segenap usaha kita dalam menuntut ilmu. Nah, kejujuran hati dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Taib. Demikian ikhwan yang bisa kita bahas. Ada satu pertemuan lagi sebelum Idul Adha. Insyaallah taala nanti kita tematik dulu aja. Ya, kita tematik karena mumpung Dzulhijjah kita bahas sebagai motivasi bagi kita untuk mengoptimalkan bulan Dzulhijjah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah Idul Adha nanti kita ganti kitab yang lain. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.